اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita minta kepada Allah supaya kita diberi satu karunia, satu kenikmatan yang menjadikan kita cinta kepadanya, yang menjadikan kita cinta kepada kebenaran. Pada kesempatan yang lalu, kita telah menjelaskan tentang keuntungan yang pertama yang diberikan oleh agama. Jadi kalau kita ingin beruntung dalam kehidupan kita, kita harus memilih agama yang benar dan kita harus komitmen dan konsisten dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut. Keuntungan yang kedua adalah agama merupakan pendorong utama seseorang untuk mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia, untuk bisa tabah, untuk bisa menjalani kehidupan dunia dengan baik. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, hidup di dunia adalah satu kehidupan yang tidak akan pernah lepas daripada kesedihan, kesusahan, keletihan. Orang yang memiliki banyak harta, ia pun akan susah karena ia harus menjaga hartanya. Orang yang memiliki kedudukan tinggi, ia pun telah melalui keletihan, kesusahan yang besar. Bagaimana ia harus belajar dengan baik, bagaimana ia harus memperbanyak koneksi, bagaimana ia harus menampilkan keahliannya kepada masyarakat sehingga ia dipilih menjadi pemimpin, presiden. Jadi untuk bisa menggapai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat membutuhkan kecapaian yang luar biasa. Kemudian untuk hidup kita pun harus kerja, mencari uang dari pagi sampai malam, pagi sampai sore. Kita harus sabar dengan cacian orang, makian orang. Kita harus sabar dengan berbagai problem kita hadapi. Jadi berbagai kesusahan dan problem kita hadapi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika kita dihadapkan dengan suatu musibah. Kalau kita tidak bisa mengontrol jiwa kita, maka boleh jadi kita akan stres. Kita akan frustasi. Dan kita tidak akan menikmati keindahan hidup di dunia. Untuk bisa tabah dalam menjalani kehidupan dan untuk bisa mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia, kita perlu pendorong yang kuat. Pendorong tersebut adalah agama. Orang yang dengan sukarela membantu orang lain, maka dirinya harus memiliki pendorong yang kuat. Apa pendorong tersebut? Pendorong yang paling kuat untuk menggerakkan manusia dalam mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia adalah agama. Sesuatu yang akan memberikan ketabahan yang luar biasa kepada diri manusia dalam menghadapi segala problem, musibah adalah agama. Kalau seandainya kita melihat dalam kehidupan kita, ada
segelintir orang yang mereka tidak beragama, mereka pun bisa tabah, bisa membantu orang lain. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kasus ini. Kalau seandainya, perhatikan para pemirsa, kalau seandainya orang-orang seperti ini kembali kepada akidah mereka bahwa alam semesta ini tidak memiliki pencipta, manusia itu hidupnya hanya di dunia saja, maka perbuatan-perbuatan mereka bertentangan dengan keyakinan mereka. Jadi kalau seandainya kita menuntut mereka untuk komitmen dengan apa yang mereka yakini, maka mereka telah keluar dari keyakinan mereka. Kenapa? Karena kita bisa bertanya kepada mereka, kenapa kalian membantu orang lain? Bahkan kalian mendahulukan orang lain dari diri kalian. Kenapa kalian melakukan hal seperti ini? Padahal kalian meyakini bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang tidak ada gantinya. Artinya ketika manusia itu sudah mati sudah. Akidah seperti ini, keyakinan seperti ini mengharuskan orang untuk bisa memenuhi segala kebutuhannya. Dia tidak boleh memperhatikan kondisi orang lain. Kalau seandainya tetangganya sakit, dia tidak boleh membantunya. Kenapa? Karena ketika ia membantu tetangganya yang sakit, dia akan kehilangan energi, kehilangan waktu untuk membahagiakan kehidupannya. Karena kehidupannya hanya terbatas pada dunia ini. Para pemirsa bisa melihat. Orang-orang seperti ini ketika membantu orang lain, ketika mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia, mereka sudah keluar dari keyakinan mereka. Mereka kembali kepada apa? Kepada sisi spiritual, sisi maknawi yang ada pada diri mereka. Jadi kita tidak akan bisa mengamalkan akhlak yang mulia, tidak bisa mengamalkan norma-norma kemanusiaan tanpa kita memiliki suatu penurunan yang kuat. Dan penurunan tersebut adalah agama. Karena ketika kita mendahulukan orang lain dari diri kita, artinya kita sudah mengorbankan waktu, mengorbankan kenikmatan kita. Dan kalau kita tidak memiliki agama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Karena hal yang paling utama yang harus kita penuhi adalah kenikmatan kita, bukan kenikmatan orang lain. Ini kalau seandainya kita tidak memiliki agama. Tapi lain hal ketika kita memiliki agama yang benar. Kita akan dituntut untuk mendahulukan orang lain dari diri kita. Kenapa? Karena dengan cara ini kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa kelak di akhirat. Dengan cara ini kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi dengan agamalah seseorang bisa komitmen, konsisten dengan akhlak-akhlak yang baik, norma-norma yang baik, dan seseorang bisa tabah dalam menghadapi segala problem yang ia hadapi. Makanya kalau kita sedikit melihat ajaran agama, kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa. La ta'asu min rahmatillah. Kita tidak boleh berputus asa. Kalau seandainya kita menghadapi kegagalan, menghadapi kesusahan, kita sudah bekerja tapi kita tidak kaya-kaya. Kita sudah berusaha untuk memiliki anak tapi tidak memiliki anak. Orang seperti ini kalau tidak diberi satu energi yang kuat akan putus asa. Tapi dengan berpegang teguh dengan agama, orang seperti ini tidak akan berputus asa. Bahkan dirinya akan giat berupaya dengan optimal untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Jadi agama akan membuat orang kuat dalam menghadapi musibah. Agama
akan mendorong manusia untuk kerja keras, berusaha secara optimal untuk bisa sampai kepada cita-citanya. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.